Dalam studi awal filsafat, tentu masalah pertama yang harus diselesaikan, apa itu filsafat? Dengan pertanyaan itu, kita telah memasuki medan filsafat. Karena pertanyaan yang dimulai dengan apa merupakan pertanyaan filsafat. Pertanyaan demikian dijawab dengan pengertian. Pengertian dirumuskan dengan definisi. Yang sudah jelas, filsafat itu adalah pengetahuan. Filosof menyusun buah pikirannya membentuk suatu sistem pengetahuan yang kita sebut sebagai filsafat dari filosof itu. Untuk lebih mudah memahami pengertian dan memantapkan kepahaman, baiklah kita berkenalan dengan filsafat. Filsafat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, diartikan sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, termasuk tentang sebab musabab, asal-usul, dan hukumnya. Teori yang mendasari alam pikiran atau aktivitas tertentu. Filsafat juga diartikan sebagai ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Kemudian, kata filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, dan dalam bahasa Yunani, filosofia, atau filosofis, yang berarti mencintai kebijaksanaan. Yang berasal dari kata kerja philen, yang berarti mencintai, atau philia, yang berarti cinta, dan sophia, pengetahuan. Jadi, filosofia berarti cinta kepada kebijaksanaan, atau cinta kepada kebenaran. Maksudnya, setiap orang berfilsafat akan menjadi bijaksana. Filsafat membentuk pandangan dunia dan sikap dunia. Misalnya, melalui filsafat menjawab segala masalah-masalah yang rumit. Melalui pertanyaan filsafat misalnya, apa yang bisa kita ketahui akan dijawab melalui filsafat metafisika. Apa yang boleh dikerjakan akan dijawab dalam ranah filsafat etika. Kemudian, sampai mana pengharapan kita? Dengan senang hati, filsafat agama akan menjelaskan. Kemudian, apakah yang dinamakan manusia? Tentu, ini akan dijawab oleh filsafat manusia. Sebagai gambaran, mari kita perhatikan pemikiran filsuf yang sangat mencintai pengetahuan. Dan dengan pemikiran yang saat itu menjadi cikal bakal berkembangnya ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat. Contoh, filsafat muncul ketika manusia mulai meninggalkan mite-mite atau mitologi. Pada masa Yunani, muncul tokoh filsuf yang mulai berpikir dan berdiskusi mengenai keadaan alam, dunia, dan lingkungan di sekitar. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya pendekatan naturalis. Kemudian, apa yang melatar belakangi filsuf sehingga mereka memiliki perbedaan pandangan antara satu filsuf dengan filsuf yang lain? Jawabannya adalah pengetahuan yang berasal dari internal manusia dan eksternal manusia. Sebagai contoh, sebelumnya rekan-rekan mahasiswa sudah pernah mendengar nama Thales. Thales adalah filsuf yang pertama kali memahami mengenai konsep filsafat sekaligus bapak dari ilmu filsafat. Nah,
filsuf Thales ini dia berasal dari Mileta, yang sekarang merupakan pesisir barat Turki modern. Ada yang tahu apa pemikiran Thales? Nah, jadi Thales ini adalah filsuf yang lahir pada masa filsafat klasik. Ya, jadi siapa saja tokoh filsafat klasik? Nah, begini. Di antaranya adalah Thales. Dia memiliki pemikiran bahwa bumi berasal dari air sebagai sumber kehidupan. Ia berpendapat bahwa hakikat alam ini adalah air. Segala-galanya berasal dari air. Bumi sendiri merupakan bahan yang sekaligus keluar dari air dan kemudian terapung-apung di atasnya. Bagi Thales, air adalah sebab utama dari segala yang ada dan menjadi akhir dari segala-galanya. Nah, ini pemikiran Thales juga berpengaruh secara eksternal, yaitu dia tinggal hidup di lingkungan pesisir. Oleh sebab itu, ini yang menjadi salah satu melatar belakangi pemikiran Thales. Lingkungan dapat mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir. Kemudian ada Pythagoras. Ini sangat familiar. Sampai saat ini kita masih menggunakan pemikiran Pythagoras. Nah, Pythagoras berpendapat bahwa semesta ini tak lain adalah bilangan. Unsur bilangan merupakan prinsip unsur dari segala-galanya. Dengan kata lain, bilangan genap dan ganjil sama dengan terbatas dan tak terbatas. Selanjutnya ada Socrates dengan metode penyelidikannya yang dikenal sebagai metode Ehrenkos yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral. Nah, dalam etikanya, Socrates berusaha mencari yang baik, kebajikan, atau disebut juga dengan arete, dan kebahagiaan, eudaimonia. Nah, inilah salah satu metode yang digunakan hingga saat ini oleh studi psikologi, yaitu pada pendekatan psikologi positif. Sedangkan ilmu pengetahuan Socrates, dia juga menemukan metode induksi dan memperkenalkan definisi umum. Inilah yang pada akhirnya melatar belakangi Socrates dihukum mati. Selanjutnya ada Plato, filsuf Yunani. Dia sangat berpengaruh melalui pemikirannya. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik, di mana ia menguraikan garis besar pandangannya terhadap keadaan ideal. Tentu saja kita memahami dan mengetahui bahwa sumbangsi Plato yang terpenting yaitu ide. Kemudian yang terakhir ada Aristoteles. Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies biologi secara sistematis. Salah satu temuan pemikirannya yaitu logika Aristoteles mengenai berpikir deduktif. Jadi ada Socrates, Plato, dan Aristoteles, 3 filsuf besar ini yang berpengaruh terhadap pemikiran-pemikiran filsafat. Jadi Socrates adalah guru Plato, sedangkan Aristoteles adalah murid Plato. Filsuf-filsuf inilah yang menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mencari kebenaran. Jadi, dapat disimpulkan apa maksud dari mencintai kebijaksanaan? Nah, selanjutnya mengenai objek materi dan objek formal.
Secara sederhana, objek materi itu dapat dipahami mengenai sesuatu yang realitasnya ada, baik itu terlihat langsung oleh mata maupun tidak, yang tampak oleh mata maupun tidak. Nah, yang tampak oleh mata, yang bisa diteliti, yang bisa ditangkap oleh panca indera, biasanya menggunakan pendekatan empiris. Sedangkan yang tidak tampak, seperti metafisik, dapat diketahui melalui diskusi dan komunikasi pada pemikiran dalam diri manusia itu sendiri. Lalu, objek formal. Objek formal lebih menekankan pada perspektif atau cara pandang ilmu pengetahuan. Jadi, objek formal ini adalah cara yang digunakan untuk mengetahui ilmu itu sendiri. Jadi, sifat objek formal adalah empiris. Singkatnya, objek material adalah sesuatu yang dipelajari, sedangkan objek formal adalah cara yang digunakan untuk mengetahui sesuatu atau pengetahuan itu sendiri. Contoh, misalnya studi sosiologi. Objek material sosiologi yaitu gejala sosial dalam kaitannya dengan hubungan kemasyarakatan, atau masyarakat adalah objek material sosiologi. Kemudian, sosiologi mempelajari masyarakat yang saling berinteraksi satu sama lain, sehingga interaksi, relasi, dan komunikasi sosial dapat diposisikan sebagai objek formal sosiologi. Interaksi sosial adalah objek formal sosiologi. Dengan demikian, bisakah Anda menentukan apa objek materi dan objek formal ilmu psikologi?